Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Di sini saya akan membahas topik tentang sistem engine. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raihan Hidayat dengan NIM 23023111082 dari kelas mesin perawatan 4C atau MPRT 4C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem engine. Sistem diesel engine adalah sistem kerja dari mesin diesel yang merupakan salah satu jenis mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine yang menggunakan bahan bakar solar atau bahan bakar diesel. Nah, mesin ini bekerja berdasarkan prinsip kompresi udara untuk menyalakan bahan bakar tanpa memerlukan atau menggunakan spark plug atau yang biasa kita kenal itu busi. Jadi mesin diesel ini berbeda dengan mesin bensin atau petrol engine, yang dimana petrol engine ini membutuhkan spark plug atau busi untuk menunjang pembakaran atau yang mematik atau yang memercikan api, sehingga pembakaran terjadi di internal combustion engine. Sistem engine yang pertama adalah starting and charging system. Sistem starting dan charging pada mesin diesel berfungsi untuk menyalakan mesin. Starting system akan mengisi daya listrik ke baterai serta komponen lainnya. Charging system agar mesin dapat beroperasi dengan baik dan optimal. Sistem starter bertugas untuk memutar crankshaft atau poros engkol untuk pertama kali agar mesin dapat menyala. Cara kerja starting system yang pertama, saat kunci kontak diputar ke posisi start, arus listrik dari baterai akan mengaktifkan solenoid starter. Solenoid menghubungkan arus listrik ke motor starter hingga motor dapat berputar. Motor starter akan memutar flywheel atau roda gila yang kemudian menggerakkan crankshaft. Setelah mesin menyala, starter sistem otomatis akan mati dan flywheel akan terus berputar dengan sendirinya. Charging system yaitu sistem pengisi yang bertugas untuk mengisi ulang daya baterai dan menyediakan listrik bagi komponen lain seperti ECU atau ECU, lampu, dan sistem kelistrikan lainnya. Cara kerja charging system yaitu saat mesin menyala, alternator berputar oleh drive belt dan mulai menghasilkan listrik. Dioda dalam alternator akan merubah listrik yang semulanya AC menjadi DC. Agar dapat digunakan oleh baterai dan sistem kelistrikan kendaraan, voltage regulator fungsinya yaitu mengontrol tegangan agar tidak terlalu tinggi atau rendah. Baterai akan menyimpan daya listrik dan mendistribusikannya ke komponen elektronik lainnya. Nah, yang selanjutnya itu ada cooling system. Sistem pendinginan pada diesel engine berfungsi untuk membuang panas berlebih agar mesin tetap bekerja pada suhu optimal, mencegah overheating, dan memperpanjang umur komponen mesin. Cooling system pada mesin diesel biasanya menggunakan sistem pendingin, yaitu liquid cooling system, yang terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu water pump, radiator, cooling fan atau kipas pendingin, termostat, tangki ekspansi, serta selang dan jalur coolant. Cara kerja cooling system pada mesin diesel yaitu pompa air mendorong coolant ke dalam blok mesin dan kepala silinder coolant akan menyerap panas dari pembakaran. Jika suhu coolant naik, maka termostat terbuka, mengalirkan coolant ke radiator. Jika suhu masih rendah, termostat tetap tertutup dan coolant tetap bersirkulasi di dalam mesin untuk mempercepat pemanasan. Coolant panas masuk ke radiator melewati sirip-sirip pendingin. Kipas radiator mempercepat pelepasan panas ke udara setelah didinginkan. Coolant akan kembali ke mesin untuk mengulang prosesnya lagi. Nah, selanjutnya itu ada fuel system atau sistem bahan bakar pada mesin diesel. Nah, fuel system atau sistem bahan bakar pada mesin diesel ini berfungsi untuk menyuplai, menyaring, dan menginjeksikan bahan bakar ke dalam ruang bakar agar mesin dapat menghasilkan tenaga atau power. Cara kerja fuel system adalah
bahan bakar dari tangki dipompa ke dalam sistem melalui pompa bertekanan rendah. Nah, pompa tekanan tinggi akan menaikkan tekanan bahan bakar hingga 1000 sampai dengan 2500 bar. Bahan bakar bertekanan tinggi disimpan di common rail dan siap didistribusikan ke injektor. ECU mengontrol injektor secara elektronik, menentukan jumlah dan waktu penyemprotan bahan bakar ke ruang bakar. Injektor akan menyemprotkan bahan bakar dalam bentuk kabut halus untuk memastikan pembakaran lebih sempurna. Nah, yang selanjutnya itu ada beberapa komponen sistem engine. Nah, yang pertama itu ada blok silinder. Nah, blok silinder tuh terdiri ada beberapa jenis. Di sini ada yang inline atau yang segaris atau sebaris, dan yang kedua itu ada yang bentuk V engine atau yang dua baris. Nah, blok silinder ini dia berfungsi sebagai tempat yang menampung beberapa komponen-komponen penting seperti piston, crankshaft, camshaft, dan komponen lainnya di dalam blok silinder untuk menunjang pembakaran. Nah, yang terakhir itu ada crankshaft. Nah, crankshaft itu dia berfungsi untuk merubah gerakan naik turun dari piston menjadi gerakan putar atau gerakan rotasi atau rotary. Dan crankshaft juga berfungsi untuk menggerakkan gear transmisi serta menggerakkan alternator dan komponen lainnya juga. Dan itulah beberapa penjelasan mengenai engine system. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.